eh, dalam geometri dimensi 3, dua buah garis itu kedudukannya itu bisa berpotongan. Jadi yang pertama dalam satu bidang dulu. Jadi kalau dalam satu bidang itu dua garis itu bisa berpotongan, bisa sejajar atau berhimpit ya. Kalau sejajar artinya dia tidak punya titik persekutuan. Kalau berpotongan berarti punya satu titik persekutuan. Kalau dia sejajar berarti tidak punya titik persekutuan. Kalau dia berhimpit berarti titik persekutuannya di sepanjang garis tersebut. Itu kalau kedudukan dua garis dalam satu bidang. Kalau kedudukan garis pada bidang yang berbeda, maka dua buah garis itu bersilangan. Jadi kalau dua buah garis bersilangan, pastikan dulu dua garis itu terletak pada dua bidang yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas kelanjutannya tentang dua buah bidang. Kalau kemarin kan dua buah garis. Nah, sekarang dua buah bidang. Jadi bidang itu bidang rata ya bahasan kita yang sekarang. Karena nanti ada bidang lengkung seperti kerucut, kemudian apa lagi tabung itu kan ada bidang lengkung. Nah, sekarang kita bahasannya pada bidang rata dulu. Jadi dua buah bidang rata kemungkinannya juga hampir sama kayak dua garis ya. Jadi yang pertama itu dua bidang yang berpotongan. Kalau dua garis berpotongan berarti persekutuannya berupa titik. Kalau dua buah bidang berpotongan maka persekutuannya berupa garis. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kalau ada garis A dan garis A dan garis B, maka sorry, bidang A dan bidang B, kalau bidang A berpotongan dengan bidang B, garis maka hasil perpotongannya berupa garis. Ya. Jadi di garis itu nanti dinamakan garis potong. Jadi kalau seandainya bidang A dan bidang B berpotongan di garis A, B. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada garis buka kurung A, B tutup kurung itu artinya garis itu merupakan garis potong antara bidang A dan bidang B. Saya mau menunjukkan beberapa contoh sebenarnya. Nah, saya buka dulu filenya ya. Nah, ini misalnya ada kelihatan nggak gambarnya? Saya Kelihatan, buat Pak. dulu. Oke, saya buat dulu gambar kubus gitu ya. Gambar kubus. Nah, ini ada apa namanya kubus A B C D E F G. Mungkin eh, warnanya jangan terlalu tebal ya biar tembus pandang. Baik, ini kubus A B C D E F G. Eh,
Angkanya saya hilangkan aja. Nah, di sini ada bidang A-nya mana nih A-nya? Ini A nilainya ini. A, B, oh ini harusnya C ya. Ini penamaannya salah nih. Ini harusnya C, ini D. E-nya di sini, di atasnya A. E, ini F, ini G, ini H. Jadi penamaan jangan sampai salah ya. Jadi penamaan suatu objek geometri itu penting ya. Mungkin saya ulang lagi untuk penamaan ya. Untuk titik itu pakai huruf besar, lazim yang digunakan ya. Untuk garis itu biasanya huruf kecil. Atau kalau itu garis, misalnya kalau dalam hal ini itu garis berpotongan ya, berpotongan antara dua bidang ya berarti menuliskannya ya berarti kayak tadi garis apa? Misalnya garis G atau garis buka kurung dua bidang yang berpotongan tadi apa? Ya, yang mudah dulu di sini sekarang. Nah, kalian perhatikan bidang eh, DCGH dan bidang ABCD. DCGH dan bidang ABCD. Maka garis perpotongannya garis yang mana? Garis potong antara dua bidang itu. CD, Pak. Betul, CD. Nah, kalau bidangnya itu BDG, BDG dengan bidang HFC. Garisnya yang mana? Caranya kalau belum kelihatan harus digambar dulu. Caranya bagaimana? Tadi bangunnya apa? B, D, G gitu ya. Dengan bidang A, dengan bidang apa tadi kok saya lupa. HEC ya. H, HFC, sorry, HFC. Perpotongannya yang mana perpotongannya? Terlihat jelas nggak gambarnya di layar? Terlihat, Pak. Ini eh, kubusnya ya, tambah. Garis potongnya yang mana garis potongnya? Ada yang tahu? Kalau belum kelihatan, kalau tadi kan kalau kubus sisinya kan kelihatan langsung ya. Nah, kalau yang seperti ini kan belum kelihatan. Apa dulu yang harus dilakukan? Mungkin garis bidangnya saya kasih warna berbeda nih biar eh, membedakan. Nah, saya kasih warna biru. Atau mungkin pakai bidang saja biar kelihatan. D, B, E dengan apa tadi? Oh, kebalik ya. Intinya sama lah. Tadi yang sisi yang depan, ini saya sisinya yang belakang. Nah, saya balik.
Nah, apa yang harus ditentukan terlebih dahulu? Ini dari titiknya nih. Mungkin kalau belum jelas, ubah jadi warna hitam aja. A, B, C, D, E, F, G. Garis potongnya yang mana? Harus tahu. Garis potong antara bidang AFH dan bidang BDE. Apa dulu yang harus ditentukan? Ya, yang pertama harus menentukan titik potong antara garis atau sisi-sisi yang berpotongan. Yang pertama itu udah kelihatan. Antara AH dengan DE itu berpotongan di sini. Ya, misalnya kita kasih nama P. Ini kita kasih nama P. Kemudian satu lagi yang mana yang berpotongan? B sama FA, Pak. EB sama FA. Kalau dua buah bidang berpotongan itu pasti dapat ditentukan dua titik potong ya, dua titik potong persekutuan di antara sisi-sisinya ya, minimal dua minimal. Nah, minimal dua, karena kan titik potong persekutuannya kan banyak sebenarnya, banyak. Nah, tapi paling tidak tentukan dua saja, maka bisa ditentukan garis potong. Oke, jadi kita hubungkan dua titik itu. Oh, kita kasih nama dulu yang ini. Ini namanya key. Kemudian kita hubungkan. Inilah garis potong antara eh, bidang DBE dan bidang AFH. Ya, AFH. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Nih, ini warna merah. Ya, ini kelihatan. Hitam. Itu garis potong antara bidang AFH dan BDE. Jadi perlu diingat, ini kan masih muda karena bangunnya kubus ya, kubus. Nah, nanti kalau bangunnya sudah aneh-aneh gitu ya, antara kerucut terpancung dengan ya mungkin bangunnya berupa kerucut terpancung, nah, nanti garis potongnya yang mana? Jadi pada prinsipnya mudah, tinggal kamu cari minimal dua titik perpotongan antara sisi-sisi dua bidang yang ditanyakan. Kalau udah ketemu perpotongan dua titik itu, perpotongan itu ya udah tinggal hubungkan. Itu adalah garis potong. Ya. Nah, sekarang saya ganti bidangnya. Bidang biru tetap segitiga. Nah, ini bisa. Sekarang bidangnya segitiga sama bid ah, sama bidang diagonal ya, sama bidang diagonal. Nah, tentukan garis potong antara
bidang ACGE dengan bidang AFH. Nah, ini kasusnya agak beda dikit sama yang sebelumnya. Yang mana garis potong antara dua bidang itu? A sama titik tengah dari HF EG nggak sih, Pak? Oke, pertama tadi titik tengah ya, atau perpotongan antara sisi HF dan sisi GE ya, di sini ya. Nah, itu kita hubungkan, betul, dengan titik A. Titik A ini memang bukan perpotongan antara dua sisi yang warna biru dan yang warna coklat ya, tapi ini juga perpotongan atau titik potong antara bidang yang warna biru dengan bidang yang warna coklat. Ini kita hubungkan. Nah, ini garis potongnya. Kita lihat dari samping. Nah, inilah kira-kira. Bisa ya, semua ya. Ini kelihatannya mudah ini kalau pakai komputer ini. Nah, nanti kalian menghadapi soal, hitunglah jarak antara titik C dengan perpotongan bidang ACGE dan AFH. Nah, disuruh nyari itu perpotongan jarak antara titik C ya, nanti ada materi tentang menghitung jarak. Kan yang pertama tentukan garis potongnya dulu. Nah, ini garis potongnya AP misalnya. AP. Nah, kalau AP kecil. Nah, AP misalnya. Kalau mencari titik jarak kan harus tegak lurus antara titik C ke P. Kalau pakai GeoGebra mudah nanti. Jadi tinggal tegak lurus saja. Di sini, oh, nggak ada di sini. Jadi pada prinsipnya nanti kalian bikin segitiga dulu. Nah, segitiga di sini. Segitiga segitiga ACP. Segitiga ACP. Baru dari titik C tarik garis lurus ke garis AP. Oh, lah, ini tegak lurus. Ini nggak ada ya fitur tegak lurus ya. Tegak tegak lurus antara, oh bisa nih. C ke, loh, kalau pakai kalau pakai mouse malah susah. Ya perintah dia harusnya. Nah, ini agak susah ya saya gambarnya ya. Jadi pada prinsipnya nanti dari titik C ke AP itu dibentuk sebuah garis tegak lurus. Jaraknya itu yang dihitung nanti. Yang dihitung. Jadi di sini jaraknya itu. Tapi belum materinya, ini hanya pendahuluan aja. Nah, ini jaraknya, ini yang dihitung. Itu kalau pertanyaannya itu tadi. Oke, saya lanjutkan dulu tentang persamaan. Tentang perpotongan antara dua buah bidang. Sudah cukup ya? Jadi nanti dari kubus saja bisa macam-macam nih gambarnya.
Tidak hanya sisi-sisi samping kubus, bisa di dalamnya, bisa nanti antara titik tengah HF itu ya ada bidang melalui titik itu dan seterusnya. Oke, itu untuk jarak antara bukan jarak ya, garis potong antara dua buah bidang. Jika harus dicari titik P yang terletak pada bidang A dan B, pasti titik P itu pada garis A, B, ya pasti. Jadi kalau seandainya tentukan titik P pada bidang A dan B. Nah, pada kedua bidang ya otomatis nyarinya ya pasti pada garis potong itu. Ya kan? Sepanjang titik pada garis potong A, B itu pasti titiknya terletak pada bidang A dan bidang B. Itu untuk dua bidang rata yang berpotongan. Kalau bisa slide ya. Nah, ini. Kemudian untuk bidang-bidang yang sejajar. Jadi kalau ada bidang A sejajar dengan bidang B, bidang A sejajar bidang B. Jika pada bidang A terdapat dua garis berpotongan A dan B masing-masing sejajar garis A1 dan B1 yang berpotongan pada bidang B, maka makanya mana nih kalau nggak ada maka. Jadi jika ada bidang A terdapat dua garis berpotongan A dan B masing-masing sejajar garis A1 dan B1 yang berpotongan pada bidang B. Jadi ini maksud perkataannya gini. Jadi kalau ada bidang A sejajar bidang B, maka terdapat pasangan garis masing-masing ya, garis AB berpotongan di A akan sejajar dengan A1 B1 berpotongan di B. Jadi kalau kita lihat di gambar, A sejajar A1 dan B sejajar B1. Jadi pasti bisa dibuat seperti itu, ya, berpasangan. Kalau tidak bisa dibuat, jadi kalau seandainya ada kasus eh, bisa dibuat A sejajar A1, tapi ada garis B tidak sejajar B1 misalnya. Nah, maka dari itu dua bidang itu tidak sejajar. Contohnya misalnya eh, kita balik ke gambar tadi ya. Coba yang paling mudah dulu. Perhatikan bidang ADHE dengan bidang ADHE, EDHE, dan bidang B ADHE dengan bidang BCGF. Kita tahu itu dua bidang itu sejajar ya. Dua bidang ini sejajar. Nah, kalau sejajar maka kita bisa mendapatkan dua pasang garis di mana masing-masing kalau seandainya ini ada garis DE, maka di bidang BCGF juga ada garis yang sejajar dengan DE, yaitu apa? CF. Ya, CF. Kemudian pasangan, karena kan berpasangan, harus berpasangan. Kalau nggak berpasangan nanti belum tentu dia sejajar dua bidang itu. Ada juga garis, saya ambil satu garis lagi, HA. Pasti dapat ditemukan pasangannya yaitu GB. Ya,
Oke, kenapa kok sih kok harus berpasangan gitu ya? Itu contoh ambil yang kontradiksi sekarang. Sebagai contoh yang kontradiksi. Jadi perhatikan bidang ADHE dan satunya itu sini. Saya ambil titik tengahnya saja. Oh ini nggak bisa. Oke. Jadi perhatikan bangun ini. Misalkan ini titik F E F G H itu JK misalnya. Di bawahnya K. Kelihatan nggak huruf K-nya? Jadi bukan BCGF tapi C KCGJ. KCGJ. Oke, perhatikan dua buah bidang itu. Ya, kalau seandainya saya ambil pasangan garis yang memuat eh, apa namanya, memuat termuat dalam masing-masing bidang itu. Kalau kita lihat sekilas kan itu garis kedua bidang ini kan tidak berpotongan ya, tidak berpotongan ya. Nanti suatu saat kalian akan membuat akan mendapatkan soal yang melihat bangunnya saja ini kayaknya tidak berpotongan, padahal berpotongan. Nah, mungkin mungkin saja bisa seperti itu. Nah, ini perhatikan contohnya. Jadi saya ambil pasangan garis, misalnya yang pertama itu adalah garis ini, garis DH, saya tanda warna hitam, dan di pasangan sebelahnya itu garis CG, CG. Hanya satu garis, tapi ini kan sejajar, ya kan? Sejajar. Jadi kalau hanya satu garis tidak bisa menyimpulkan bahwa dua bidang itu sejajar, ya. Ambil satu garis lagi yang berpotongan dengan DH, berpotongan dengan DH. Misalnya saya ambil ini garisnya sembarang ya. Saya ambil garis ED. Nah, ini kan berpotongan tuh ED dengan DH. Bisa nggak dibangun KCGJ ini buat sebuah garis sedemikian hingga garis itu sejajar dengan ED. Bisa nggak kira-kira? Ada nggak? Apakah garis CJ dia sejajar dengan ED? Kalau seandainya saya buat garis CC itu, sejajar nggak dengan ED? Apa? Tidak. Berarti tidak bisa. Ada nggak garis yang dibuat sedemikian hingga ED itu sejajar dengan eh, pokoknya ED itu sejajar dengan garis yang terletak pada bidang KCGC. Tidak ada ya, tidak mungkin pernah ditemukan. Nah, berarti dengan kata lain, bidang ADHE dan bidang KCGJ itu tidak sejajar. Pada prinsipnya seperti itu. Makanya digunakan dua buah garis yang berpasangan dan saling sejajar, bukan hanya satu garis. Ya, kalau hanya satu garis, nggak akan ketahuan dia sejajar atau enggak. Contohnya tadi, garis DH dengan garis CG itu sejajar, ya kan?
Tapi kan bidang yang memuat masing-masing garis kan tidak sejajar. Itu ada kontradiksi di situ. Jadi minimal harus dibuat dua buah garis. Jadi nanti kalian kalau ingin membuktikan bahwa dua buah bidang itu saling sejajar, maka kalian harus bisa membuat pasangan garis pada masing-masing bidang dan garis yang apa namanya ya, garis yang berkesesuaian itu sejajar. Kalau tadi kan A sejajar A1, B sejajar B1. Seperti itu. Kalau tidak bisa, ya otomatis bidang itu dikatakan tidak sejajar. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, kemudian yang ketiga, ada tiga buah bidang sekarang. Tadi kan sebelum-sebelumnya kan dua buah bidang. Jika bidang C memotong bidang A dan A dan B yang sejajar, maka garis potong AC sejajar dengan garis potong BC. Jadi kalau ada dua buah bidang yang sejajar, bidang yang warna kuning bawah itu dengan yang warna biru yang di atasnya, kemudian ada bidang lain yang memotong kedua bidang itu, bidang C ya, bisa tegak lurus, bisa miring, terserah bidangnya, bidang C-nya terserah, tapi yang jelas bidang C itu memotong A dan B. Maka dapat dikatakan bahwa kedua garis potong antara A dan C dengan garis potong B dan C itu pasti sejajar. Pasti sejajar. Itu garis potong AC yang bawah, garis potong BC yang atas. Nah, bidang A sejajar bidang B jika pada kedua bidang tersebut ada garis-garis A dan B berpotongan. Masing-masing saling sejajar dengan garis A aksen dan B aksen yang berpotongan pula. Jadi bidang A sejajar bidang B jika pada kedua bidang tersebut ada garis-garis A dan B berpotongan masing-masing sejajar dengan garis aksen. Nah, ini sama kayak yang pernyataan yang pertama tadi ya, yang awal ya. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga. Antara tiga bidang berpotongan A, B, dan C. Kalau tadi kan dua garis berpotongan, kemudian dua bidang. Sekarang ada tiga bidang. Nah, ada tiga bidang berpotongan A, B, dan C. Maka ada dua kemungkinan. Ada yang tahu kemungkinannya apa aja? Yang mungkin terjadi, coba bayangkan. Ada tiga bidang A, B, dan C. Saling berpotongan ini. Yang pertama udah ada itu. Ketiga garis potongnya melalui satu titik. Bisa dibayangkan gambarnya kayak apa? Ada bidang A, B, dan C. Kemungkinan pertama, ketiga garis potongnya melalui satu titik. Ketiga garis potongnya melalui satu titik. Bisa dibayangkan gambarnya kayak apa gambarnya? Nih gambarnya kayak gini. Tuh, gambar apa ini? Layang-layang, Gambar apa? Siapa yang menjawab Layang-layang. barusan? kayak gambar Layang-layang. layang-layang. Agnia. Iya. Gambar layang-layang.
Yakin jawabannya itu? Ya kalau aku ngeliatnya kayak gambar yang lain, cuman miringnya tuh kayak beda gitu loh, Pak, garis yang di tengahnya itu diagonalnya. Oke, ada yang lain nggak yang jawab beda? Trapesium, Pak. Ini kelompok Muhiban gimana? Trapesium. Trapesium belum, belum. Artinya yang lain-lain juga masih belum. Ada yang lain? Nah, ini kemampuan spasialnya masih belum terasah ini kayaknya. Itu tiga Padahal segi. gambarnya udah jelas tuh. Ada AC dalam kurung, AB dalam kurung, BC dalam kurung. Siapa tadi? Taraka. Gimana tadi Kak? Taraka? Gambarnya itu tiga segitiga bukan, Pak? Ada tiga segitiga yang berbeda. Kan di judulnya udah jelas, ada 3 bidang berpotongan. Bidang itu kan macam-macam, nggak harus persegi, nggak harus segi empat kan. Segitiga boleh. Kalau seandainya Taraka bilang itu segitiga ya boleh. Segitiga apa? Karena ini gambarnya dalam dimensi 2 ya, bukan dimensi 3 ya. Kalau dalam dimensi 3 mungkin akan kelihatan ini. Limas ya, Pak? Gimana? Apa nih? Muhammad Nur Hidayat. Ya, gimana ya? Limas, Pak, kayaknya. Hah? Apa? Limas segitiga. 5 segitiga. Oke. 3 bidang berpotongannya itu yang mana? 5 sudah benar. Benar 5 segitiga. Sekarang bidang mana yang berpotongan? Jadi kalau ada 3 bidang berpotongan A, B, dan C, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketiga garis potongnya melalui satu titik. Ingat, hanya satu titik. Tadi udah benar tuh, daya tuh. Dia berupa limas, betul. Mirip, memang memang limas nih gambarnya. Bidangnya tadi yang mana bidangnya? Bidang A-nya yang mana? Bidang A-nya yang warna apa? Ya, bidang B-nya warna apa? Bidang C-nya warna apa? Bidang A yang orange ya, Pak? Bidang A yang oranye, betul. Bidang B, Yang kuning, Pak. Kuning, kuning, betul. Bidang C, biru. biru. Nah, kan kelihatan itu. Jadi yang warna kayak merah itu gradasi ya. Dia itu campuran antara oranye dan biru kayaknya. Jadinya yang atas ini. Nah, jadi ini ada 3 buah bidang. Bidang A-nya itu yang oranye. Jadi kalau saya misalnya mau pakai huruf gitu ya, misalnya ini huruf R, ini S, ini T gitu ya. Jadi bidang pertama itu adalah bidang PRS, bidang A. Bidang B-nya yang bawah, yang warna kuning, yaitu bidang PRT. Bidang PRT itu bidang B-nya. Maka perpotongan antara bidang A dan bidang B ini garisnya. Ya. Itu garis yang pertama. Garis potong yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang. Bidang A dengan bidang yang warna biru. Warna biru itu kan bidangnya PTS. PTS. Nah, dia berpotongan dengan bidang A atau bidang PRS di garis AC yang di sini. Itu yang dua ya. Jadi ini udah ketemu satu titik potong nih, titik P.
Tapi kita lihat dulu perpotongan antara bidang yang satunya, yaitu bidang warna kuning atau bidang B atau bidang PRT dengan bidang yang warna biru atau bidang C atau PTS ya, PTS. Nah, kita lihat sekarang ternyata dia juga berpotongan di garis BC. Ternyata ketiga garis itu berpotongan di satu titik, di titik P. Itu kemungkinan pertama antara tiga bidang yang berpotongan. Tiga bidang yang berpotongan. Untuk kemungkinan kedua, ada yang bisa nebak nggak kayak apa kira-kira perpotongannya? Ada yang bisa nebak kemungkinan kedua? Atau ini kemungkinan pertama, ada pertanyaan nggak? Kemungkinan pertama jelas ya. Kemungkinan kedua sekarang, kira-kira seperti apa garis potongnya? Ingat, tiga buah bidang itu berpotongan ya, berpotongan. Ada yang bisa nebak seperti apa? Silahkan sambil dibayangkan ya. Membayangkan tiga buah bidang yang saling berpotongan. Ini kemungkinan pertama sudah ada berpotongan melalui satu. Kemungkinan kedua, silakan ada yang mau sebelum saya ubah ke slide berikutnya, nebak dulu kalian seperti apa. Garis potongnya sejajar, Pak. Garis potongnya sejajar. Sejajar dengan apa? Ingat, ketiga garis itu saling berpotongan loh ya. Saling berpotongan. Oh, maksudnya garis-garis potongnya sejajar maksudnya. Iya, Pak, garis potongnya saling sejajar. Oke, kita lihat ya jawabannya bener nggak? Saya pikir tadi itu sejajar dengan apa kan? Sejajar itu kan antara minimal kan ada dua objek. Kita lihat, ya ketiga garis potongnya saling sejajar. Ini bisa kita lihat pada bangun apa ini namanya? Ada yang tahu? Bangun ruangnya namanya bangun apa? Prisma segitiga, Pak. Ya betul, prisma segitiga. Yang sejajar itu garis-garis potong yang mana saja? Garis potong mana aja? Garis potong AB. AB, Pak. BC dan AC, Pak. Ya, betul. Ingat kalau sejajar itu juga termasuk di dalamnya berhimpit ya. Berhimpit juga sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita akan banyak itu di mana? Di bagian yang menghitung biasanya nanti. Nah, ini perhatikan. Cara melukis titik tembus garis dengan bidang. Coba kalian baca dulu.
Kalian baca dan lihat ilustrasi gambar di sebelah kirinya. Eh, oh, next. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira, silakan dibaca dulu. Kalau masih bingung, bagian mana yang bingung? Nah, nanti kita coba dibangun ruang yang sesungguhnya. Silakan dibaca dulu langkah-langkahnya ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi diketahuinya garis Hmm. A dan bidang A, gitu ya, bidang A. Pertanyaannya adalah tentukan titik tembus antara garis A dengan bidang A. Ada yang bisa mencoba menyampaikan dengan bahasanya sendiri? Silakan. Cara langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama bikin apa dulu? Langkah pertama bikin apa? Bikin bidang B, Pak. Bikin bidang B. Bidang B yang memuat garis A. Ya. Kemudian tentukan garis potong bidang A dan B. Nah, perpotongan garis A itu pasti berpotongan dengan bidang B, gitu ya. Jadi garis A itu pasti berpotongan dengan garis potong antara bidang A dan bidang B. Misalnya kita tentukan titik potongnya titik T itu, nah disitulah titik tembusnya. Nah, mungkin kita lihat ke contoh.
Ini jadi warnanya gelap semua. Sekarang perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G. Jadi di sini ini kalau pakai aplikasi mah bisa langsung ketahuan titik tembusnya ya, gampang ya. Coba saya cari bangun yang kiranya butuh proses. Nah, ada biar mudah nih ya. Misalnya di luar itu nggak bisa, luar tidak. Nah, oh, pas di situ. Saya geser. Ini ada, bisa kelihatan ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik tembus antara garis. Ini kita misalkan saya namakan dengan garis garis G, garis G dengan bidang ABFE. ABFE. Sini aja. ABFE. ABFE. Ini agak susah gambarnya nih kalau manual ya. Tapi kalau kalau pakai ini udah ketahuan. Pakai fitur ini udah langsung ketahuan di sini titik tembusnya. Iya, cuman kan konsepnya kita harus tahu nanti. Harus tahu konsepnya. Jadi pertama, kalian harus membuat dulu bidang yang memuat garis G tersebut. Bidang apa itu? Nah, ini saya gambarnya miring ya. Coba kalau tegak lurus tuh mungkin.
lebih masuk akal ini. Titiknya aja nih. Kita bisa bikin titik. Ini bisa bikin titik tengah saja biar biar lebih apa namanya spesifik. Nah, pertanyaannya itu adalah buat tentukan bidang yang tentukan titik tembus antara eh, bidang BCGF BCGF dengan dengan garis G. Ini garis G-nya. Ini garis G. Langkah pertama apa tadi? Buat bidang yang memuat garis G tersebut. Buat bidang yang memuat garis G tersebut. Memang agak susah ya kalau ini ya. Jadi ada bidang yang memuat garis G tersebut. Bidang apa? Nah ini harus kita cari. Caranya bagaimana? Caranya gampang sebenarnya. Jadi bidang DHE itu diperpanjang ke atas. Ya, ini diperpanjang ke atas. Harusnya pakai dua dimensi saja biar mudah ini. Kita ganti gambarnya dulu aja. Eh, karena kalau pakai tiga dimensi gini biasanya lebih susah gambarnya. Nah, ini lebih enak nih. Jadi ada titik ini, titik ini. Maksudnya nggak enak nih. Ini berarti yang putus-putus ya. Ini karena numpuk.
Oke, baik. Ini gambar kubisnya. Jadi titik-titiknya udah benar belum nih ABCD-nya? AB, oh ke atas. Ini misalnya C, D, E, F, G, H. E. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi kan ada garis, ya, ada garis yang letaknya miring tadi ya, miring. Misalnya itu garis, jadi satu tengah, gitu. Dia biar pas. Nah, ini kira-kira. Ini garis tengah ya. Bisa dibayangkan ya, titik tembusnya kan pasti pada bidang perintahnya itu adalah tentukan titik tembus antara garis G dan bidang CDHG. G dan CDHG. Begini terus. Nah, kira-kira seperti itulah. Caranya gimana? Ini garis G-nya ini. Caranya gimana? Titik tembusnya kan pasti di situ. Nah, kita nggak tahu. Kalau pakai yang fitur 3D tadi langsung ketahuan. Nah, kalau ini kan nggak bisa langsung ketahuan. Ini kayak feeling yang kita gambar. Ada yang mau mencoba buat bidang dulu ya? Bidang apa kira-kira? Atau mau membuat bidangnya seperti apa? Nah, kalau ini kan bisa kita lihat tadi kan eh, kita perpanjang bidang ABFE sehingga berpotongan di titik di sini. Titik ini pada garis G ya. Bidang yang dibuat bidang apa? Bidang ini. Kita buat titik tengahnya dulu sekarang. Ini kita sebutkan.
titik tengahnya, titik tengahnya kan titik satunya kan di sini. Ya, ini kan bisa dibuat sebuah bidang nanti. Oh, ini pasti di tengah ya. Harusnya agak ke kanan dikit. Sebentar. Karena ini titik tembusnya ya pasti di sini nih, di bawah. Oke, tidak apa-apa. Nah, sudah ketemu nih bidangnya, yaitu bidang apa? Oh, ini yang bisa gambar. Bidang, nah, ini pas gambarnya. Nah, bidang ini. D, C, sini. Nah, itu bidangnya. Jadi ini bidang B-nya sebenarnya. Nah, perpotongan antara bidang B ini dengan bidang CDHG yang mana? Oh, jadi titik tembusnya yang di sini. Ya, paham ya maksudnya ya? Ini adalah titik tembus antara garis G dengan bidang CDHG. Ini pasti sini karena saya gambarnya pas titik tengah tadi. Kalau nggak pas titik tengah mungkin agak ke atas sedikit. Nah, paham ya? Atau mungkin saya ubah dikit biar terlihat beda. Perempatnya. Caranya sama sih kayak tadi. Eh, garis G-nya yang mana? Oh, garis G-nya belum. Kita sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 2.40, Pak. Oh, masih belum ya. Setelah ini kuliah apa? Sore. Sepertinya setelah ini tidak ada perkuliahan, Pak. Bukannya ada kuliah geometri ruang ya setelah ini? Sebenarnya kan kita kan kuliah dimulai jam 4, Pak. Namun yang seperti saya bilang kemarin, Pak, kuliah jam 1 hari ini ada di cancel, jadi kita bisa pindah mulai jam 1. Oh iya, iya cuma bercanda. Oh ini titik tembusnya di bawah jadinya nih. Nggak bisa di sini, nggak bisa di tengah-tengah. Ini terlalu miring ke dalam ya. Ya pada prinsipnya seperti itulah kira-kira. Jadi kalau menentukan titik tembus, artinya kalian harus menggambar dulu garis yang menggambar dulu bidang yang memuat garis tersebut. Nah ini saya kasih contohnya terlalu susah ya. Terus sebenarnya kalau mau contoh yang realnya itu nggak terlalu susah sebenarnya. Jadi kalau di contoh real itu, bukan contoh real, contoh yang biasa digunakan itu misalnya gini, ada garis DF, garis DF. Tentukan titik tembus antara garis DF dengan bidang ACGE. ACGE. Ini contoh yang biasa ya. Tadi saya maunya contoh yang agak luar biasa, tapi ternyata agak susah gambarnya. Nah, kalau di kubus itu biasanya seperti ini. Jadi ada garis DF, kemudian ada bidang HCG. Tentukan titik tembusnya. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Langkah pertama apa? Membuat bidang yang memuat garis DF. Bidang apa yang bisa dibuat?
Bidang apa yang bisa dibuat? BDFH, Pak. BDFH. BDHF gitu. Salah. Salah dalam penyebutan. BDHF. Iya, Ya. BDHF, bukan BDFH. BDHF. BD, langkah pertama adalah menentukan bidang yang memuat DF. Ya udah, pokoknya kamu bikin bidang aja yang ada DF-nya. Ya, BDHF, ya kan? Apakah boleh bidangnya BDF? Boleh, tapi kan nyari perpotongan kedua bidang itu susah nanti kalau mau pakai BDF. Ya. Jadi yang agak lebih lebar dikit, apa ya, BDHF. Nah, BDHF itu ternyata berpotongan, ya kan? Berpotongan. Apa eh, titik potong dari BDHF dengan bidang ACE, dengan ACGE? Ya ini garis potongnya yang warna merah. Nah, ini titik potongnya yang warna merah ya, yang warna merah. Karena misalnya ini titik P, titik Q, titik P, ini titik Q. Nah, karena PQ merupakan perpotongan antara bidang BDHF dengan ACGE, maka DF pasti akan berpotongan dengan PQ di titik apa? Nah, titik ini misalnya, titik S. Misalnya, titik S. Nah, jadi S itu merupakan titik tembus dari garis DF dengan bidang ACGE. Ya, ACGE. Ini yang mudah, contoh gampang. Contoh susah ada nggak? Ada, namanya juga contoh ya. Bisa susah, bisa gampang. Pak, maaf Pak, mau tanya dulu deh Pak. Iya, gimana? Berarti bisa dibilang kalau menentukan titik nembus ini, dia terletak di garis potong antara kedua bidang atau enggak ya Pak? Ya pasti terletak di garis potong kedua bidang. Hmm. Jadi sebelum nentuin titik tembus, bikin garis potong dulu gitu ya Pak, sama bidangnya. Eh, ini dulu membuat bidang yang memuat garis yang diketahui itu langkah pertama. Hmm. Habis itu Ya, langkah pertama tentuin. buat bidang BDHF. Nah, baru setelah itu membuat garis potongnya. Nah, membuat bidang ini macam-macam sebenarnya. Nah, kalau di dalam bangun ruang kan itu gampang sekali. Triknya gimana? Nah, triknya seperti ini membuat bidang itu. Kan yang diketahui bidang DF, ya kan? Bidang DF. Jadi kalian paling tidak membuat bidang lain yang penamaannya itu ada DF-DF-nya. Atau kalau diperpanjang itu membuat titik D dan titik F. Contoh misalnya, bisa saja saya membuat bidang itu BDF segitiga, ya. BDF segitiga, tapi susahnya apa? Susahnya itu nanti menentukan garis potong antara BDF dengan ACGE. Kalau di kalau ditanya boleh nggak, ya boleh, cuman susah nanti menentukan garis potongnya. Maka dari itu agak diperpanjang dikit gambar bidang yang dibuat itu. Jadi bidang itu tadi kan DF ya, ya udah bikin aja BDHF. Kan ada D sama F tuh, BDHF. Ya udah itu pasti pasti memuat garis DF, BDHF ya. Itu salah satu triknya nanti kalau kalian disuruh menggambar titik. Nah, setelah ketemu bangun BDHF baru membuat garis potong. Nah, pasti titik tembus itu di salah satu atau letaknya pasti pada garis potong itu.
pasnya di mana letak tepatnya? Ya harus dipotongkan dulu antara garis yang diketahui, yaitu garis DF dengan garis potong kedua bidang, yaitu garis PQ. PQ dan DF berpotongan di titik S. Nah, maka titik S itulah merupakan titik tembus dari garis DF dengan bidang ACGE. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Oke, kurang dikit ya. Oh, ini contohnya tadi udah ada. Ini contohnya tadi. Oh, ya ini sudah ya, kita bahas tadi. Oke, ini bisa kita lopati. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk teorema-teorema kayak mata kuliah matematika pada umumnya ya. Nah, nanti pembuktiannya secara geometri biasanya. Jadi pembuktian itu, jadi dalam geometri ruang itu nanti kan nanti pasti ada nanti teorema, kemudian apa gitu ya. Pembuktian itu bisa dua jenis ya di geometri ruang ya. Bisa pembuktian secara geometri atau pembuktian secara analitik. Ya, secara analitik. Secara analitik itu kayak apa? Sebelumnya kan sudah pernah kuliah mata kuliah geometri analitik, sudah kan? Lagi kuliah itu, Pak. Oh, lagi kuliah analitik ya. Nah, di analitik itu kan nanti misalnya eh, seperti ini contoh. Contohnya kan akan dibuktikan apa? Garis G tegak lurus. Nah, berarti nanti kalau secara analitik menggunakan hitungan. Jadi kalau mau membuktikan tegak lurus, nanti ujungnya ada sudutnya 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kalau secara geometri gimana? Nah, secara geometri nanti kita coba. Ya, kita coba. Nih, sekarang ada teorema. Jika sebuah garis tegak lurus, sebuah bidang, maka garis itu tegak lurus semua garis pada bidang tersebut. Jadi ilustrasinya gambar yang di bawah itu ya, ada garis G, tegak lurus bidang H, tegak lurus bidang H. Jadi itu diketahui. Maka garis G itu tegak lurus pada semua garis pada bidang H tersebut. Jadi di bidang H itu kan garisnya kan ada banyak tak terhingga kan. Ya kan? Nah, ini ambil dua garis lah, garis A dan garis B. Nah, di sini akan dibuktikan. Jadi kalau seandainya garis G tegak lurus A dan garis G tegak lurus B, maka garis G itu tegak lurus pada semua garis pada bidang H tersebut. Jadi cukup membuktikan G itu tegak lurus pada dua garis berbeda pada bidang H. Ya, jadi cukup seperti itu, minimal dua. Ya, kalau sudah tegak lurus kedua-duanya ya sudah aman. Berarti garis G itu tegak lurus. Oke, ini pembuktiannya sekarang. Diketahui garis G tegak lurus bidang H. Garis akan dibuktikan garis G tegak lurus setiap garis pada bidang H. Bukti. Dibuat garis G aksen sejajar G melalui P. Jadi ingat-ingat ya cara pembuktiannya ya. Kalau secara geometri ya. Jadi
Dibuat garis G aksen sejajar dengan garis G dan melalui P. Dibuat garis M pada bidang H. Garis M pada bidang H. Sehingga memotong A dan B di titik A besar dan B besar. Itu garis M-nya warna hijau ya. Warna hijau. G aksennya sejajar dengan G. Sejajar dengan G. Sudah punya bayangan arahnya mau kemana pembuktiannya ini? Nah, ini yang kalau pakai AI nggak akan bisa ini. Ide membuat garis M itu kan, kalau pakai ChatGPT misalnya ya susah bikinnya. Makanya saya senang ngajar kuliah geometri itu kayak gini, pembuktiannya itu kadang-kala susah menggunakan AI. Harus ide murni dari mahasiswa tersebut. Dibuat garis M pada bidang H sehingga memotong A dan B di titik A besar dan B besar. Tentukan titik key dan key aksen. Titik key itu yang di atas itu ya, di atas itu. Ini titik key-nya. Key aksen di bawah ini, ya kan? Jadi key dan key aksen itu pada G aksen yang letaknya tidak sepihak terhadap bidang H, atau dengan kata lain key dan key aksennya itu di luar bidang H, di luar bidang H. Supaya nanti bisa dibentuk. Oh, nanti dulu, nanti saya kasih clue ya, bentuknya apa ya. Tidak sepihak terhadap bidang H, sehingga PQ sama dengan PQ aksen. Jadi dibuat seperti itu. Panjang PQ sama dengan PQ aksen. Sampai di sini, ada yang punya bayangan nggak mau kemana arahnya? Kok bisa buktikan nanti tegak lurus gitu kan? Jadi kan intinya nanti ini ujungnya mau membuktikan bahwa G aksen tegak lurus A, G aksen tegak lurus B. Kalau G aksen tegak lurus A dan tegak lurus B, otomatis karena G aksen sejajar dengan G, maka G itu juga pasti akan tegak lurus A dan tegak lurus B. Nah, terbukti. Nah, itu nanti ujungnya ke situ. Nah, menuju ke situ gimana caranya? Jadi ini prinsipnya kalian harus menentukan atau membuktikan bahwa G aksen itu tegak lurus A dan tegak lurus B. Kira-kira gimana selanjutnya ini? Nah, ini seru nih, menarik. Key dan key aksen di garis key aksen. Kenapa kok dibuat sama ya? Bisa aja kan dibuat beda kan? Nah, kalau buat beda mungkin tujuannya tidak akan tercapai. Lalu ada titik A, titik B. Itu bukan sembarang titik tiba-tiba muncul. Pasti ada sesuatu di situ. Ayo, kira-kira apa ini? Oh, ini mah gampang. Oke, saya kasih petunjuk tentang em, segitiga segitiga sama kaki. Nah, pokoknya kaitannya dengan segitiga. Kaitannya dengan segitiga. Ingat, titik A dan titik B itu bukan sembarang titik, itu dipakai nanti. Ada yang tahu? Kalau ki A, ki aksen dihubungkan gimana? Ki A, ki A, ki aksen dihubungkan jadi apa? Tunjuknya itu. Oke, saya lanjutkan saja. Nggak bisa.
Karena G aksen sejajar G, maka G aksen tegak lurus A. Dan G aksen tegak lurus B. Karena G aksen sejajar G, maka ini langsung ya. G aksen tegak lurus A dan G aksen tegak lurus B. Oke. Karena PQ sama dengan PQ aksen, nah itu tadi yang sempat saya sampaikan. Karena PQ sama dengan PQ aksen, maka AQ sama dengan AQ aksen. Ya. Dan BQ sama dengan BQ aksen, itu akibatnya ya. Maka segitiga ABQ kongruen dengan segitiga ABQ aksen. Nah, tadi saya bilang segitiga tadi ya. Ya. Sisi-sisi-sisi. Buat garis T melalui titik P di bidang H, memotong garis M di titik R. Segitiga ARQ kongruen dengan segitiga ARQ aksen. Sisi sudut sisi pembuktiannya. RQ sama dengan RQ aksen. Oke. Kemudian PR merupakan sumbu dari kiki aksen. PR sumbu dari kiki aksen. Sehingga G aksen tegak lurus T. G aksen tegak lurus T. T itu tadi garis yang melalui P di bidang H ya. P di bidang H. Nah, ini membuktikan G tegak lurus semua garis pada bidang H. Oke, terbukti. Nah, ini contohnya minggu depan saja. Nah, yang penting kalian pembuktian secara geometri ini kalian pahami ya. Ini nanti filenya saya kasih, baca lagi di rumah. Kalau nggak di rumah ya di kampus boleh. Atau sambil nunggu angkot, Transjakarta dibaca-baca gitu boleh juga silakan. Karena waktunya sudah habis nih ya. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalian baca dulu untuk pembuktian yang tadi. Kalau ada pertanyaan, kita bahas minggu depan. Oke, itu aja ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di ya kemungkinan sore ya, kemungkinan sore. Kemungkinan sore. Kalau bisa luring, kalau tidak bisa, saya nggak tahu jatahnya luring apa daring kalau minggu depan. Minggu Daring, depan Pak. daring, Pak. Daring, oh ya, oke. Kalau daring ya kita daring saja. Saya juga kemungkinan nggak bisa ke kampus juga kayaknya hari Kamis itu. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam. sore. Oke, saya live dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya, wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak.